Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program yang tentunya akan mengulas informasi seputar pasar modal. Dan kali ini pemirsa, kita akan mengulas mengenai laporan keuangan kuartal ketiga yang sudah mulai dirilis. Ada BCA kemarin ya, yang berhasil mencatatkan laba bersih tumbuh di atas 12%. Sebelum kita bahas pemirsa, kita lihat dulu beberapa agenda ekonomi global berikut ini. Dari Malaysia ada IHK Malaysia year on year dan juga di bulan September, kemudian klaim pengangguran awal Amerika Serikat dan rapat IMF. Kita beralih pemirsa ke agenda emiten. Ada pembayaran dividen tunai dari AALI, kemudian juga UNTR, Auto, RUPS dari INAF dan juga ada RUPS dari Amar. Kita lihat bagaimana update dari Bursa Asia pada pagi hari ini pemirsa, bagaimana kira-kira apakah mengikuti Bursa Amerika Serikat yang cenderung melemah, begitu juga dengan Eropa. Kita lihat update dari Asia, Nikkei terpantau naik 0,54%, Straits Times Singapura naik 0,33%, Kospi Korea turun 0,35%, Hang Seng Hong Kong naik 1,27%. Ya, pemirsa sudah tersambung melalui video conference ada Mas Abdul Haq Al-Faruqi yang merupakan analis dari Stocknow.id. Mas Abdul, apa kabar? Halo Mbak Prisa, kabar baik. Halo, thank you sudah join pada kesempatan pagi hari ini. Langsung saja kita membahas kinerja kuartal ketiga 2024. Salah satunya adalah BCA yang kemarin sudah merilis kinerjanya. Bagaimana tanggapan Anda dengan adanya kenaikan sekitar 12% ya? Oke, untuk Bank BCA sendiri di sini mencatatkan laba bersih ya, tumbuh 12,8% itu di angka 41,1 triliun rupiah. Ini menjadi angka yang cukup di atas ekspektasi, walaupun memang jika kita lihat kalau kita menggunakan rata-rata di 9 month 2024 dan 5 tahun ke belakang itu average-nya di angka 15%. Tapi memang pertumbuhan di angka 12,8% ini sudah cukup di atas ekspektasi dikala memang suku bunga di beberapa tahun ke belakang itu masih di high for longer seperti itu. Nah, jika kita melihat asumsi bahwasannya untuk jika kita analyse-kan, disetahunkan memang untuk laba bersih dari Bank BCA di 9 month ini itu setara dengan 76% secara full year. Nah, dengan asumsi laba bersih di tahun 2024 ini nanti di full year 2024-nya itu mencapai 50,9 triliun rupiah. Nah, adapun memang pertumbuhan laba bersih dari Bank BCA ini disupport dari beberapa segmen kredit nih. Nah, yang paling mencolok adalah segmen dari korporasi yang memang menjadi dominasi pertumbuhan laba bersih dari emiten ini dan menyokong net interest income dari emiten. Di mana untuk penyaluran kredit korporasinya itu naik 15,9% ke 395,9 triliun rupiah. Dan juga dari segmen lainnya seperti dari segmen kredit komersil atau perusahaan-perusahaan kecil itu tumbuh 11%, dan kredit UMKM hingga KPR itu juga mengalami pertumbuhan, hingga di sektor renewables atau energi terbarukan itu mengalami pertumbuhan juga di angka 214 triliun rupiah. Sehingga ini menjadi sebuah hal positif bagi Bank BCA untuk bisa melanjutkan pertumbuhannya dikala memang suku bunga sedang transisi nih dari higher for longer dan the Fed saat ini sudah menciptakan keputusan dovish, sehingga memang saat ini sangat menarik BBCA untuk memang diproyeksikan akan memiliki laba bertumbuh di tahun 2024. Oke, jadi 12,8% ini sudah di atas ekspektasi, bisa dikategorikan seperti itu ya, dan Iya benar. masih cukup baik karena ditopang oleh beberapa kredit tadi, diantaranya adalah kredit korporasi yang tumbuh 15,9% year on year, kemudian juga kredit komersial 11,8%, kemudian pencadangan NPL 193,9%. Bagaimana menanggapi hal ini? Nah, untuk pencadangan NPL di sini memang Bank BCA sangat memanage bagaimana memang kredit-kredit yang disalurkan oleh perbankan. Di sini melihat pencadangan NPL hingga 193,9%. Atau 2 kali lipatnya dari memang NPL yang berpotensi mengalami gagal bayar seperti itu. Nah, untuk angka pencadangan ini itu sangat baik, di mana memang manajemen sangat siap menghadapi NPL yang tiba-tiba mengalami anjlok gitu atau mengalami kenaikan tinggi ketika NPL dan ekonomi di Indonesia itu mengalami penyusutan ataupun resesi seperti itu di masa depan.
karena memang tidak akan ada yang tahu bagaimana pergerakan ekonomi di masa depan jika makroekonomi saat ini masih dalam keadaan baik-baik Tapi saja. kalau melihat Nah, oleh pencadangan karena itu, NPL ini yang ya. sampai hampir 200%, apakah Anda tidak melihat bahwa ini cenderung sangat hati-hati ya BCA? Ada apa nih? Kenapa pencadangannya cukup tinggi atau memang ya wajar? Nah, untuk Bank BCA sendiri memang untuk NPL sendiri itu masih dikategorikan di angka rendah, tapi pencadangannya ini sangat tinggi. Kenapa? Karena memang untuk saat ini ekonomi dunia dan ekonomi Indonesia ini masih diproyeksikan masih tumbuh stagnan, cenderung stagnan di angka 5%. Dan juga memang untuk inflasi di Indonesia memang mengalami deflasi seperti itu. Atau dari 5 bulan berturut-turut itu mengalami deflasi. Hmm. Sehingga ini mengindikasikan bahwasannya pelemahan demand atau permintaan dari masyarakat, sehingga mengkhawatirkan bagi Bank BCA untuk penyaluran kreditnya seperti itu. Sehingga memang untuk dalam jangka panjang itu Bank BCA sangat khawatir terhadap bagaimana perkembangan kredit yang disalurkan oleh perbankan seperti itu. Oke, saya ingin konfirmasi lagi. Tadi Adi sempat mengatakan bahwa angkanya kecil tetapi ini tinggi. Maksudnya seperti apa? Nah, untuk NPL dari Bank BCA sendiri kan memang Mm-mm. di angka 2 hingga 3% seperti itu. Dan untuk Baik. pencadangan NPL itu di 193,9%. Oke, jadi NPL 193,9% ini maksudnya kenaikannya gitu ya? Iya, benar sekali. Untuk Baik. pencadangan NPL ini kan bagaimana perusahaan itu memanage atau untuk mengatur resikonya terhadap Baik. NPL-NPL yang di Sebenarnya masa secara depan akan jumlah itu nggak terjadi. terlalu signifikan, tetapi dibandingkan dengan periode sebelumnya, ini kenaikannya cukup tinggi, hampir 200%. Tapi nilainya begitu ya, sebenarnya nggak terlalu Iya. signifikan untuk BCA sendiri. Baik, apalagi nih perlu di-highlight begitu dari kinerja BCA? Nah, untuk yang bisa kita highlight dari kinerja BCA ini adalah beberapa hal terkait dengan growth dari Bank BCA sendiri. Nah, untuk di 9 month 2024 ini, growth-nya itu di angka 25,8%. Nah, sedangkan, maksudnya di 12,8%. Sedangkan di tahun 2023, di 9 month-nya, itu itu mencapai 25,8%. Sehingga ini menjadi sebuah indikasi bahwasannya memang ketika suku bunga tinggi, memang permintaan kredit dari korporasi atau segmen UMKM itu mengalami penurunan secara nominal, walaupun memang dicatatkan pertumbuhan secara year on year ya, tadi Mhm. di awal kita sudah berbicara. Dan juga memang untuk di masa depan, di tahun 2025 tentunya memang ketika kita melihat data-data ekonomi makro seperti potensi pemangkasan suku bunga Bank Indonesia, The Fed, sebesar 100 basis poin di tahun 2025, ini menjadi angin segar bagi pelaku pasar dan juga pelaku usaha untuk melakukan kredit yang lebih besar kepada Bank BCA, sehingga memang potensi ekspansi dan segmen UMKM itu masih sangat luas untuk Bank BCA garap. Selanjutnya memang untuk pertumbuhan DPK hingga kredit disalurkan juga akan menjadi katalis pendukung peningkatan laba Bank BCA di saat memang pemangkasan suku bunga 2025 itu terjadi sesuai ekspektasi. Seperti itu. Baik, apa rekomendasi Anda untuk BCA saat ini? Nah, untuk Bank BCA sekarang memang lagi bergerak sideways setelah menjatuh all time high-nya di level kisaran 10.950. Dan untuk rekomendasi saya memang masih sangat bullish untuk Bank BCA sendiri. Di sini targetnya itu mencapai level 11.100 hingga 11.600 untuk akhir tahun 2024. 11.500 sampai 11.600, saat ini di 10.650, berarti masih ada sekitar 900-an poin ya? Maaf Mbak, 11.100 hingga 11.600. 11.100, baik itu dia targetnya sampai dengan akhir tahun masih sangat menarik. Dan Anda tadi bilang bahwa BCA kan 3 bulan terakhir ini sempat menyentuh rekor tertinggi 10.950, tapi Anda justru menargetkan ke 11.500 sampai 11.600, berarti rekor lagi dan lebih tinggi dari 10.950 yang sempat dicapai 3 bulan yang lalu ya. Rekomendasinya saat ini di penutupan kemarin 10.650, buy atau lebih baik strateginya cicil beli atau bagaimana? Nah, untuk teman-teman yang memang belum punya Bank BCA itu saya masih rekomendasikan buy, karena memang di sini high conviction saya terhadap Bank BCA ini sangat tinggi, dan juga untuk pertumbuhan dari
full year-nya ini masih sangat positif untuk Bank BCA sendiri. Baik. Sehingga memang untuk rekomendasi buy sangat menarik untuk Bank BCA. Ada tahan-tahanan kuat tidak dari Anda untuk mungkin investor yang ingin menahan paling tidak sampai dengan akhir tahun, tahanan kuatnya di posisi berapa yang harus dicermati? Nah, untuk investor yang memang ingin cicil beli atau mungkin average down seperti itu untuk Bank BCA, sebenarnya area yang bisa dicermati oleh Halo Mas Abdul? pelaku pasar itu di level 10 bagi Bank BCA, karena jika kita lihat, iya halo Mbak. Iya silakan dilanjutkan. Nah, untuk Bank BCA sendiri memang karena level yang cukup krusial itu di 10.000 hingga 10.150. Jika kita lihat secara teknikal, memang area tersebut menjadi area di mana Bank BCA itu mengalami pullback ataupun rebound yang beberapa kali sudah terjadi, sehingga di sini bisa menjadi area cicil beli untuk pelaku pasar seperti Baik. 10.000 hingga 10.150 yang menjadi tahanan kuatnya selama 1 bulan terakhir gitu ya. Itu adalah level terendahnya 1 bulan terakhir ya, dan biasanya pullback di situ. Baik, itu dia level-level yang harus Anda cermati. Nanti akan kita bahas untuk emiten lainnya, apakah dengan rilis kinerja BCA saat ini Pak Abdul itu juga mencerminkan untuk kinerja banking lainnya yang baru akan rilis. Analisis Anda seperti apa? Selain BCA ada yang Anda rekomendasikan tidak? Dan tadi ada Unilever juga yang sudah merilis kinerjanya. Nanti kita ulas berikut juga saham pilihan. Usai jeda berikut, tetaplah di Market Pass.